Tapi dulu tuh sempat gini mas, jadi tipe orang yang individualis. Aku nggak mau diinvestori. Soalnya dulu tuh aku nggak mau dibantu orang-orang gitu. Semakin lama terjun ke bisnis tuh kayak, oh emang investor itu perlu sih kayak gitu. Jadi aku kemarin tuh sempat kayak ditantang. Kamu berani nggak ini? Ini tak modelin gini, buka tanggal ini. Sebenarnya sempat ragu. Terus ya wis yakin, oke wis. Namanya juga mau bisnis, ayo. Akhirnya ya wis jalan. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Agner Lambang. Cuman biasa dipanggil Alam, sama keluarga, sama teman-teman semua dipanggil Alam. Itu yang membuat warung ini namanya Alam. Saya usaha di bidang F&B atau food and beverage gitu, atau lebih bisnis kuliner lah gitu ya. Jadi dulu tuh ibu saya kan kerjanya kayak bikin jajan-jajan pasar, kayak jajan-jajan lebaran gitu. Terus dari kecil tuh saya tertariknya sih lebih ke masaknya. Jadi pikir dulu tuh kayak ibu aku tuh udah bikin kue, masa aku kue juga. Jadi aku lebih ke masakannya aja gitu. Jadi dari kecil tuh udah mulai masak-masak sendiri gitu. Terus baru terrealisasi tuh SMA kan masuk sekolah masak. Setelah itu langsung ke Surabaya, sekolah lagi 6 bulan, baru kerja di hotel kurang lebih 2 tahunan lah. Itu pulang karena COVID. Terus ya mulai merintis bisnis Alam Kitchen ini. Tuh. Jadi waktu di hotel tuh kan beberapa waktu sebelum COVID itu kan udah mulai sepi gitu hotel. Kayak hotel tuh jadi ada fasenya gitu loh, per bulan gitu. Jadi tiap bulan ini masih nanti sepi, pasti nanti bulan ini rame lagi. Nah, terus waktu di hotel kan belum jadi staff, jadi masih kayak casual atau lebih tepatnya itu kayak pekerja harian gitu. Jadi jadwalnya ngikut sana, jadi kadang-kadang tuh banyak liburnya. Terus tak pikir-pikir, kayak gini kan repot juga, soalnya ada kebutuhan di rumah. Jadi ya udah pulang, mulai ngerintis usaha sendiri gitu. Awalnya di rumah itu mulai kayak nerima pesanan kayak ayam bakar gitu. Wes apalah makanan yang bisa tak buat itu tak jual. Entah itu pizza, ayam bakar, nasi kotak, itu tak jual gitu. Terus kayaknya kan kalau gitu kan nggak bisa buat muter harian gitu kan. Akhirnya aku nyoba nabung modal lagi, terus tak bikin gerobak kecil gitu. Terus untung kemarin tuh ada temen jualan juga kayak angkringan gitu kan. Jadi aku nempel di sebelahnya gitu. Dulu tuh di pinggir jalan gitu juga, di bawah di parkiran gitu. Itu 2021 Maret mulai ngerintis gitu. Ibu kan namanya usahanya kan Alam Kue. Itu gara-gara waktu kecil tuh saya tuh pengen jajan terus sama ibu kan dibikinin kue, terus orang-orang komentarnya enak, akhirnya dijual tuh nggak tahu juga mereknya apa. Terus beberapa orang itu kayak tuh loh beli di Alam itu akhirnya ya dibikinin Alam Kue. Kemarin juga sempat nggak pede kayak buat nama usaha tapi nama sendiri gitu. Akhirnya ya udahlah, ya nama Alam Kitchen itu yang membesarkan saya sampai seperti ini. Ya udah akhirnya pakai Alam Kitchen gitu. Dulu tuh pernah kan waktu di gerobak kan ditarik motor gitu kan ya. Jadi sempet nabrak truk juga, sempet guling di perempatan gitu. Terus kan juga di pinggir jalan, jadi kadang-kadang itu diusir, kena parkiran gitu. Terus alhamdulillah itu karena kejadian itu kan akhirnya gerobaknya kan nggak bisa dibuat keliling-keliling lagi kan mas. Akhirnya menetap di rumah, kemarin itu di depan rumah jualannya. Alhamdulillah langganan yang dari pinggir jalan itu mau ke sana, mau nyari, terus ya alhamdulillahnya rame. Sebelum puasa tahun kemarin itu aku ditawari tempat warung kecil gitu. Terakhirnya ya udah wes tak iyain coba kok cocok. Akhirnya rame juga. Terus akhirnya ya pindah sini. Sebenarnya sebelumnya juga masih ada kontrak lama. Cuman ya karena di tempat lama kan itu kayak apa ya, sempit gitu, terus masaknya tuh panas jadi nanti takutnya malah di kesehatan yang bahaya. Akhirnya ya udah wes pindah sekalian aja gitu. Saya kan sering nge-servis tamu gitu. Jadi kalau ada tamu makan atau orang baru gitu, saya mesti keliling. Tak tanya satu-satu, tak mintai komentar, ini gimana, masakannya gimana gitu. Jadi saya tuh berusaha humble sama tamu semua. Jadi biar tamu tuh kalau kesini tuh misalnya kalau ada masakan yang kurang atau masakannya gimana gitu, nggak apa-apa mau komplain kayak mau masalah ini kok gini ya, gimana coba tak masakin lagi tuh nggak apa-apa gitu sih. Jadi biar semua tuh kayak merasa di sini tuh nyaman gitu. Jadi nggak cuman yaudah aku beli masakan makan udah. Jadi merasakan juga di sini tuh kayak nyaman, terus kenal juga. Di sini pun staff-staffnya juga tak ajarin buat gitu mas. Kalau sama tamu tuh ya humble, sok kenal itu nggak apa-apa, asalnya juga sopan gitu. Pusing mikirin income bulanan yang segitu-gitu aja. Pengen deh dapat uang tambahan biar bisa bayarin uang les anak-anak.
Belanja bareng Mitra Bukalapak bisa menjadi solusi buat kamu yang mau cari penghasilan tambahan dan pasti untung. Melalui fitur belanja bareng, kamu bisa langsung jadi reseller produk segar tanpa keluar modal dan gak perlu nyetok barang. Cukup open PO dari rumah dan orderanmu akan diantar. Keunggulan utama dari belanja bareng yaitu tersedianya beragam bahan-bahan pokok dan produk segar yang pastinya dicari untuk kebutuhan sehari-hari. Produknya dijamin segar dan ada garansi tukar barang. Cocok banget buat kamu yang mau jadi reseller produk segar. Cara daftarnya sangat mudah dan cepat. Download aplikasi lalu gabung dan manfaatkan beragam promo menarik di dalamnya. Belanja produk segar dengan mudah dan pasti untung, belanja bareng Mitra Bukalapak aja. Masak sendiri? Masih masak sendiri. Soalnya juga itu tadi banyak beberapa orang yang request yang masak Mas Alam. Akhirnya ya udah, namanya juga Alam Kitchen, masak nggak ada alamnya. Hari ini totalnya 14-an, libur 2, total 16. Itu bagian apa aja, Mas? Ada kitchen, ada pantry. Kalau pantry itu bagian bikin minuman gitu. Jadi dia bikin minuman, terus bikin dessert kayak puding gitu, itu pantry. Terus ada kasir juga, ada server. Nah di sini tuh nggak, servernya itu apa ya? Sistemnya itu kayak nggak kayak waiter di restoran gitu. Jadi emang cuma nganterin makanan. Kadang-kadang beberapa orang kan taunya kalau restoran itu kan dilayani gitu kan. Kalau di sini tuh enggak. Jadi orang datang dikasih menu langsung duduk gitu. Soalnya kalau misal kita pakai waiter kayak gitu, kita pasti kekurangan orang juga. Spesial menunya dari awal buka sampai sekarang tuh nasi telur. Nasi telur tuh ya udah kayak menu simple aja sebenarnya, kayak nasi tumis polos, terus atasnya dikasih telur ceplok 2 setengah mateng, terus disiram sama bumbu. Udah gitu aja. Itu sebenarnya ya inspirasi dari luar juga. Cuman di sini alhamdulillahnya ya cocok untuk semua lidah orang-orang Tulungagung. Akhirnya ya sampai segede ini. Yang bikin viral itu ya? Iya. Hampir rata-rata berarti pesannya nasi telur? Hampir rata-rata. Jadi di sistem kasir pun juga tak cek itu menu best sellingnya nasi telur. Itu belum pernah kesusul. Nasi telur terus. Iya. Secara historinya seperti apa? Iya, karena lihat dia di internet, kok cocok. Terus saya juga kan suka telur setengah matang. Terus tak coba itu komentar orang-orang, enak ini. Udah tak jual. Ya cocok ternyata sama orang-orang. Jadi di sini tuh bumbunya itu yang ini, ada 2 bumbu. Itu bumbu bubuk sama bumbu cair. Masakannya itu semuanya pakai itu. Jadi sebenarnya masakan di sini tuh hampir sama semua gitu loh bumbunya. Cuman ada kondimen-kondimen yang bikin beda. Nah itu bumbu 2 itu yang tahu cuman saya doang. Rahasianya di situ? Iya. Jadi ada bumbu 2 itu yang tahu cuman saya doang resepnya. Jadi kayak gini, nanti aku bikin resep, terus tak kasih dapur. Udah. Nanti masakannya itu insya Allah sama semua. Itu rasanya stabil lah gitu. Itu bumbunya udah simpel banget sih, Mas. Jadi tinggal kayak nuang, aduk, udah jadi. Aku mengutamakan konsistensi rasa gitu loh. Yang sulit itu konsistensi rasanya itu. Soalnya kan kadang-kadang ya masak beda itu rasanya beda, meskipun bumbunya sama. Oh, selain nasi telur nih, yang baru-baru ini nasi kulit. Nasi kulit itu sebenarnya menu baru juga, baru beberapa bulan ini. Cuman itu juga lagi favoritnya orang-orang sini sih. Jadi itu cuma nasi putih sama kulit oseng gitu, dikasih bumbunya kecap tadi, terus dibakar. Pelanggan kebanyakan dari kalangan apa? Kalau kebanyakan sih dari lokal, cuman ada beberapa Chinese juga, dan anak-anak muda pun juga sering. Kadang-kadang anak sekolah itu kalau siang itu juga sering-sering makan di sini, kelompok gitu. Harga mulai 10 ribuan sampai paling mahal paling 35 ribu buat cumi. Kalau omset kan baru 2 bulan, jadi mungkin omset sebulan itu sekitar di 100-an masih 100 jutaan. Kita kan juga mulai ini kan menyicil gitu, jadi kayak atas itu belum jadi. Jadi masih lantai awal aja, lantai 1 aja gitu. Jadi kapasitasnya masih belum maksimal juga. Kalau di tempat lama dulu paling omset itu sekitar di 10, di 20 gitu. Berarti naiknya lumayan drastis. Lumayan alhamdulillah. Dari segi tempat juga sih Mas, soalnya kalau tempat lama itu kan kena hujan dikit gitu udah kapasitasnya udah berkurang separuh gitu. Paling cuma muat sekitar 8 orang di dalam. Kalau di sini kan indoor semua, jadi semuanya kalau hujan pun aman, nggak kepanasan juga. Di sini kapasitas lantai 1 sekitar 70-an. Lantai 2 diaktifkan mungkin bisa muat sekitar 100 lebih.
Dulu tuh waktu di hotel, waktu kerja di luar, jadi tuh kerjaan chef saya itu saya perhatikan terus. Gimana dia cara ngaturnya karyawan, cara ngatur timing, ngatur jam, ngatur gitu. Meskipun dulu tuh kalau dibilang pangkat itu aku di hotel bawa sendiri. Jadi kayak belum sempat jadi staff tetap gitu, belum sempat bawa sendiri. Cuman gitu. Jadi kerjaan chef saya itu tak teliti terus. Tak cari tahu gimana tuh caranya jadi chef itu. Terus gimana caranya ngatur karyawan, ngatur gaji, ngatur keuangan gitu. Terus sempat juga waktu pindah hotel itu dapat hotel itu yang baru buka. Jadi sekalian belajar juga gitu. Terus sempat ada chefnya yang keluar, jadi kan nggak ada chefnya. Jadi ya udah sekalian tak bikin belajar. Jadi kayak manajemen itu jadi satu, akhirnya ikut belajar juga. Alhamdulillah di situ sih Mas. Jadi kayak dulu tuh meskipun kerjaan kayak berat, terus tak pikir-pikir dari sekarang itu kayak ya wis mak ada manfaatnya. Kalau dulu tuh masih gini Mas aku, selagi aku kerja di sini, aku nggak mau menurunkan kualitas kerjaku gitu loh. Jadi kayak aku bakalan kerja semaksimal mungkin lah, meskipun perusahaan itu kasih gaji kayak kurang atau gimana. Ya udah wis, kerjaku segini ya segini. Kayak aku tuh pengen memaksimalkan kualitas kerjaku gitu. Kan ada beberapa orang halus, ya udahlah dibayar segini kok kerja ya segini tok aja. Lah aku sih enggak. Kalau bisa maksimal ya udah maksimal. Lebang nyamannya juga kerja. Soalnya ya juga itu manfaatnya di balik sendiri. Gitu. Pengen keuangan saya tahu Mas, belajar sedikit-sedikit sih. Jadi kan saya nggak ada background kayak akuntansi atau manajemen keuangan. Jadi ya setiap hari, setiap saya jualan tuh selalu saya eval. Jadi gimana supaya tuh keuangan itu bisa aman, bisa lancar, bisa terkeep gitu. Jadi sebenarnya kayak gini ya, meskipun udah gede gini tuh aku masih belajar lagi. Gimana caranya manajemen keuanganku itu bisa bener-bener aman, bener-bener secure gitu. Bener-bener bisa kebagi atau bisa bener detail gitu. Itu masih belajar juga. Jadi pokok tiap hal itu mesti tak evaluasi. Ya jadi ilmu juga. Ada modal tambahan juga dari orang lain? Kalau di sini ada. Di sini tuh aku dibantu 2 teman. Mereka lihat potensi saya, terus pengen invest gitu. Akhirnya ya udah. Tapi dulu tuh sempat gini Mas, sempat jadi tipe orang yang individualis. Aku nggak mau diinvestori. Soalnya dulu tuh belum jadi terjun juga jadi pebisnis. Pikirannya itu masih masih kaku. Aku nggak mau dibantu orang-orang gitu. Semakin lama terjun ke bisnis tuh kayak, oh emang investor itu perlu sih kayak gitu. Akhirnya ya wes lah, tak coba. Lalu ada temen yang nawarin gitu. Jadi aku kemarin tuh sempat kayak ditantang. Kamu berani nggak ini? Ini tak modelin gini, buka tanggal ini. Sebenarnya sempat ragu. Terus ya wes yakin, oke wes. Namanya juga pebisnis, ayo. Akhirnya ya wes jalan. Alhamdulillah. Kunci berpamer itu apa sih Mas? Percayaan sih Mas. Pokok jujur, percaya, wis aku gitu sih. Dan di sini kan mereka kan nggak kalau di sini tuh gini, aku pun berusaha setransparan mungkin buat keuangan, buat keluar masuknya keuangan juga. Itu aku berusaha sedetail mungkin. Aku pun juga nggak bakal kayak berusaha curang itu nggak. Soalnya gini, ini kan usaha juga pakai nama aku sendiri. Masa aku curang juga gitu. Jadi aku berusaha tuh seamanah mungkin lah buat investor juga kan juga teman juga gitu. Jadi bisa kan rukun juga, nggak ada apa-apa gitu sih Mas. Mereka juga percaya sama saya juga harus jaga kepercayaan itu juga gitu. Seperti apa pola marketing yang sama lakukan bisa sebesar ini? Aku jujur nggak pernah pakai promote apapun Mas. Jadi aku tuh gini, marketingku gini, aku ke tamu ramah, tak servis dengan baik, dan mereka balik lagi sama bawa temen. Jadi selama 2 tahun ini aku nggak pernah pakai paid promote atau promosi pakai apa-apa itu nggak pernah. Jadi bener-bener pure dari orang-orang, hitungannya kayak orang suka terus balik lagi bawa keluarga, bawa teman gitu. Marketingku lebih ke situ sih Mas. Aku nggak pengen kayak kalau aku tuh punya pandangan gini Mas. Misal aku pakai paid promote gitu ya, orang-orang datang ke sini tuh bukan karena rasa, tapi karena kayak ingin tahu doang. Kayak cuma ingin tahu doang, dan mereka pasti kan kalau kesini karena itu kan ekspektasinya besar. Takutnya nanti kita pasti posisi rame, meludah karena hal itu, terus kualitasnya kita lagi di bawah standar, itu mereka langsung komplain, langsung gitu. Jadi aku menghindari itu sih Mas. Jadi biar orang kesini itu emang bener-bener dari rekomendasi orang gitu, enak gitu-gitu. Jadi misal nanti kita kayak ada rasa yang kurang atau apa gitu, mereka itu kayak, oh ya udah gini-gini, kemarin gini gitu. Terus di sini dari pagi sampai malam di sini tiap hari. Bahkan waktu di warung baru ini itu dari awal buka sampai sekarang nggak pernah libur.
Nggak pernah libur? Tidak pernah libur. Setiap hari di sini? Setiap hari di sini. Paling istirahat cuman sore bentar, tidur, terus balik lagi langsung dapur. Gitu, keliling gitu. Enjoy banget ya Mas ya? Soalnya hobi loh Mas. Oh, iya. Kan hobi, kemasakan hobi juga, terus udah jadi passion juga, jadi kerjaan juga, ya udah. Terus kadang-kadang ini loh, misalnya udah tutup gitu ya, dapur udah bersih, malam itu masih bikin-bikin apa gitu, eksperimen lagi. Biar apa ya, biar ilmunya itu tetap berkembang gitu loh. Setiap usaha, selagi kita usaha, pasti ada jalani. Jadi kayak kadang-kadang warung lagi sepi, lagi apa gitu, aku mikirku ya udah wes, lawang rezekinya juga segini, itu dibagi sama yang lain aja, aku gitu. Jadi nggak pernah kayak apa ya, kayak sampai mikir ini gimana ya, kok nggak rame ya, kok nggak gitu, nggak pernah mikir. Jadi lebih ya udahlah, nanti ada waktunya sendiri. Pokoknya aku tuh berusaha nge-treat tamu itu sebaik mungkin sih Mas. Jadi kalau tamu ada komplain gitu, wes aku nggak apa-apa ganti makanannya, ganti bikinin baru lagi tuh nggak apa-apa. Asal mereka itu bener-bener di sini tuh nyaman, terus apa merasa dihargai juga gitu. Jadi mereka buat balik ke sini lagi itu ada alasan gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau mulai usaha itu intinya itu jangan takut gagal dulu lah. Pokok ikhtiar juga, terus selama kita ngusahain itu pasti ada jalannya. Udah gitu aja sih Mas. Saya Jordan Alvin Lambang, atau bisa dibaca Alam, dari Alam Kitchen, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.